Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, puji Tuhan, seberapa kita yang ada, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Hosana bagi Raja kami di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau
Engkau berkata lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mengambil waktu untuk kami ada di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami rindu memuji dan memuliakan Engkau, lebih masuk lagi di dalam Engkau untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu. Jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Seberapa kami umat-Mu ada di dalam hadirat Tuhan, mari Engkau melawat kami satu persatu ya Tuhan, sehingga ketika kami pulang tidak seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan membawa damai sejahtera, sukacita yang abadi kekal selama-lamanya, datang daripada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita memberi waktu yang terbanyak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Saat ku tak melihat jalanmu. Timu
percaya kepadamu. Sekalipun dalam kondisi apapun Tuhan, bawa kami untuk kami terus percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Kami terus percaya akan janji-Mu, karena janji-Mu lah yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Janji-Mu lah yang akan memberikan pengharapan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat teramat baik bagi kami. Kami taruh hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Urapan khusus turun atas hamba-Mu. Rahasia firman Allah Engkau bukakan Tuhan pada sore hari ini, sehingga bawa kami untuk kami belajar, mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia yang sudah memelihara kita, Dia yang sudah menjaga kita. Dan kita bersyukur Dia baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat ini lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Mazmur 34. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Mazmur pasal 34 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Berbunyi demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah pemazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud menceritakan pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Sebagai seorang raja, banyak hal yang dia hadapi, banyak hal yang dia alami. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama, dia katakan bahwa mata Tuhan hanya tertuju kepada orang benar. Ada 3 hal yang dapat kita lihat di dalam 2 ayat ini. 3 hal yang menjadi pokok utama dari Raja Daud ketika dia menceritakan pengalamannya, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan kepada dia. Yang pertama adalah mata Tuhan. Mata Tuhan itu hanya tertuju kepada orang benar. Kenapa Raja Daud katakan bahwa mata Tuhan itu hanya tertuju kepada orang benar? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan orang-orang benar. Dikatakan orang benar di sini adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan. Kenapa Tuhan memperhatikan orang-orang benar? Kenapa Tuhan memperhatikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Karena orang benar itu adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Dikatakan sebagai orang benar karena mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan orang benar. Dan Tuhan, mata Tuhan selalu memperhatikan orang benar, selalu melihat keadaan situasi orang-orang benar. Tidak satupun orang benar terlewatkan dari pemandangan Tuhan. Dia tahu apa yang dialami oleh orang-orang percaya.
Dia tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang percaya. Karena dia selalu memperhatikan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12, di sana juga Rasul Petrus menuliskan hal yang sama. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Rasul Petrus mengutip ayat yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini. Dia mau menceritakan bahwa betapa Tuhan itu sangat memperhatikan orang-orang benar. Orang-orang benar selalu diperhatikan oleh Tuhan. Saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, kita sehat, kita kuat, ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Terkadang kita ada dalam situasi yang sulit, terkadang kita ada dalam suasana yang kurang menyenangkan bagi kita. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat kita. Tuhan selalu memperhatikan sehingga ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu memberikan pembelaan. Tuhan selalu memberikan kasih, menganugerahkan kasih setianya kepada kita. Kalau kita sakit, Dia memberikan kesembuhan kepada kita. Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita. Kalau kita berduka, Dia memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus menghibur kita. Inilah bukti bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Ketika kita ada dalam suasana yang menakutkan, Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita alami. Tuhan bukan tidak tahu apa yang kita rasakan di hari-hari ini. Tuhan tahu. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita selalu dilihat oleh Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Bahkan firman Tuhan berkata Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Dia memperhatikan kita. Mazmur pasalnya yang ke-33, kita mundur di dalam pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-18 di sana berkata begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ini lebih tegas lagi pemazmur katakan, yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau tadi dikatakan kepada orang benar, tetapi di sini lebih fokus lagi, lebih sempit lagi dia katakan kepada orang yang takut akan Dia. Dan kepada mereka yang berharap kasih setianya. Kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu menjadi perhatian Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan perhatiannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingat loh, orang yang takut akan Tuhan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Saya percaya kalau kita masih merasakan mengalami perhatian Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu takut kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada pertolongan Tuhan.
maka kesanalah Tuhan selalu memperhatikannya. Hanya kepada mereka yang takut akan Tuhan. Jadi yang harus kita ingat dan kita pegang bahwa Tuhan itu hanya selalu memperhatikan, mata Tuhan hanya selalu melihat kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kepada orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang selalu hidup menurut firman Tuhan. Yang benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata manusia, tapi benar di mata Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan dan melihat kita. Dan mata Tuhan itu tidak pernah lepas dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kita jangan takut dengan keadaan situasi. Mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Mata Tuhan selalu melihat kita. Kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Kesulitan apa yang kita hadapi? Masalah apa yang kita hadapi? Tuhan tahu. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan selalu memperhatikan kita, Dia selalu memberikan pada kita pertolongan tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi kecewa. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Dia selalu memperhatikan kita. Karena Dia selalu melihat keberadaan kita. Kemudian yang kedua adalah telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya bahwa Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi seruan kita. Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi pengeluhan kita. Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang selalu kita serukan kepada Tuhan. Kita mungkin ada saatnya kita harus berteriak kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Ada orang yang dalam kesulitan. Ketika dia menghadapi kesulitan itu, dia hanya dapat berkata, dia hanya dapat berseru kepada Tuhan. Dan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang dapat melakukan ini. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang benar, merekalah yang dapat melakukan ini. Kalau orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, mereka tidak akan berani berseru kepada Tuhan. Karena mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, dia akan selalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar seruan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar setiap teriakan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bahkan tanpa kita berteriak, itu masih terucap di dalam hati kita. Tuhan mendengar. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Apa yang kita serukan, apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan selama ini, Tuhan mendengar. Tuhan pasti mendengar. Tuhan tidak akan menutup telinganya bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan akan selalu mendengar setiap seruan kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan? Sampaikan saja kepada Tuhan. Apa yang kita mau minta pertolongan dari Tuhan? Sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Dia tidak akan pernah menutup telinga bagi seruan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang fasik, mereka tidak akan berani berteriak kepada Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan tidak akan bisa mendengar apa yang mereka serukan.
Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Tidak ada yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang berani memanggil nama Tuhan. Dan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang didengar oleh Tuhan. Tuhan hanya mau mendengar seruan orang-orang yang benar. Tuhan hanya mau mendengar teriakan anak-anak Tuhan. Tuhan hanya mau mendengar orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu hidup menurut firman Tuhan. Itu yang Tuhan dengar. Tapi kalau orang yang tidak mau menuruti kehendak Tuhan, itulah yang menghalangi pendengaran Tuhan. Itulah yang menghalangi pendengaran Tuhan. Itulah yang menghalangi Tuhan mau menjawab doa kita. Karena mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi. Ada dosakah itu? Seringkali dosa menghalangi suara kita untuk berteriak kepada Tuhan. Kalaupun mungkin Tuhan tidak mendengar teriakan kita, ada sesuatu yang tidak benar, yang menghalangi seruan kita, yang menghalangi teriakan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak mendengar suara kita. Ada dosa yang menghalangi, sehingga kita sudah berseru, kita sudah berteriak mungkin kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab, dan sepertinya Tuhan tidak mendengar seruan kita. Berarti ada sesuatu hal yang menghalangi kita. Ada dosa yang menghalangi kita. Ada dosa yang menghalangi antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mendengar seruan kita. Tapi yang harus kita ingat, Tuhan itu peka dengan suara kita. Tuhan itu peka dengan suara anak-anaknya. Dia tahu suara anak-anaknya. Seperti seorang domba juga tahu suara gembalanya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan adalah gembalanya, gembala kita. Dia pasti akan tahu, mengenal suara domba-dombanya seperti apa. Demikian pun domba-dombanya mendengar, tahu suara Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat peka dengan suara domba-dombanya. Anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu didengar oleh Tuhan. Orang-orang yang selalu didengar oleh Tuhan adalah orang-orang yang selalu hidup menurut kehendak Tuhan, hidup takut kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan meragukan dengan Tuhan. Kita jangan meragukan bahwa Tuhan tidak mendengar suara kita. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Yang bisa menghalangi itu hanyalah dosa. Kalau ada dosa, itu akan menghalangi suara kita untuk berteriak kepada Tuhan. Itu akan menghalangi pendengaran Tuhan dengan kita. Tapi kalau kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Tuhan tidak pernah tidak mendengar seruan anak-anaknya. Dia pasti mendengar. Tadi saya katakan, Tuhan itu peka dengan suara domba-dombanya. Seperti kita mengenal suara gembala kita, Tuhan sebagai gembala kita, demikian pun kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu siapa anak-anaknya. Tuhan tahu siapa anak-anaknya yang hidup benar. Tuhan tahu siapa anak-anaknya yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan dengan mudah untuk mendengar setiap seruan dari anak-anaknya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita takut, jangan kita khawatir dengan situasi apapun. Ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Tuhan
Tuhan pasti mendengar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itulah Tuhan. Telinganya itu sangat-sangat peka dengan suara kita, anak-anaknya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah ayat yang ke-16. Wajah Tuhan. Nah, wajah Tuhan di sini dikatakan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat ditentang oleh Tuhan. Yang ketiga, bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya bahwa Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dia katakan di sana, menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka kepada mereka dari muka bumi. Artinya bahwa Tuhan membuat orang-orang ini melupakan apa yang ada di muka bumi ini. Artinya bahwa mereka tidak masuk di dalam hitungan Tuhan. Dan bisa dikatakan juga Tuhan tidak lagi menganggap mereka. Kalau sampai Tuhan menyatakan wajahnya kepada orang yang dia tidak suka, kepada orang yang menentang Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan sedang membuat orang itu sama sekali tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, kita orang yang tunduk kepada Tuhan, kita tidak menentang Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu melihat, memperhatikan kita. Mata Tuhan selalu tertuju kok kepada orang-orang yang percaya. Telinganya selalu mendengar. Kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saya percaya pengalaman dari Raja Daud dengan Tuhan adalah satu pengalaman yang luar biasa. Betapa dia melihat Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya. Betapa Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang berharap, bergantung kepada Tuhan. Itulah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Dia selalu mendengar seruan kita. Tadi dikatakan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dan dia dekat dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kesusahan. Ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hal-hal ini yang banyak kali dihadapi oleh anak-anak Tuhan di sekarang, di akhir-akhir ini banyak mengalami hal-hal yang seperti ini. Itu sebabnya Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, dengan orang yang remuk jiwanya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya mau dibentuk oleh Tuhan. Orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Sehingga Tuhan dengan mudah untuk menolong orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa di hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, kesulitan seperti apapun yang kita hadapi, mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Mata Tuhan selalu melihat kita. Mata Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya. Dia memperhatikan kehidupan kita. Kemudian setelah dia memperhatikan, dia tidak hanya sekedar memperhatikan saja, tapi dia memberikan pertolongan. Karena dia mendengar apa yang menjadi seruan kita. Karena dia mendengar apa yang menjadi teriakan kita. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Dia melepaskan mereka dari kesesakannya. Itulah Tuhan kita yang selalu memperhatikan kita. Jangan takut tetap setia kepada Tuhan. Jangan takut berjuang dengan Tuhan, untuk Tuhan. Walaupun kita menghadapi kesulitan mempertahankan iman kita, walaupun kita mengalami kesusahan di dalam kita mempertahankan iman kita, percayalah, mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Haleluya. Tidak satu pun tulang kita patah, karena Tuhan melindungi kita. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan yang diperhadapkan kepada kita, yang seolah-olah mau membuat kita meninggalkan Tuhan, percayalah, mata Tuhan selalu melihat orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Ketika kita berseru kepadanya, Dia memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita alami di hari-hari ini. Percayalah, mata Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita pertolongan. Dia akan berikan kepada kita pembelaan. Kalaupun kita sakit, Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, asal kita takut kepada Tuhan, asal kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melakukan perjamuan yang kudus. Biarlah kita mau mempersiapkan hidup kita. Percayalah, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga, menggambarkan bahwa duka cita akan digantikan oleh kemenangan. Haleluya. Yesus bangkit dan Dia mengalahkan segala musuh. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita nyanyikan itu pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari ketenangan, hanya ku temui Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kala ku cari damai, haleluya. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia
hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Amin, haleluya. Hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur. Oh haleluya, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban di dalam hidup kami, di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan ini, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pertolongan, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami mau tetap setia kepada Engkau. Apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus kami jalani dalam hidup kami, hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Biarlah meneguhkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau, karena kami tahu Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan yang kudus. Kami mengingat akan bagaimana Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu itu memberikan kekuatan baru kepada kami, memberikan pemulihan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami semua untuk makan roti ini, minum anggur ini Tuhan, yang adalah tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Sehingga kami berlayak, kami mendapatkan berkat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di tangan kanan kita ada roti. Roti yang melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Demi keselamatan kita, Dia rela hancur, Dia rela terpecah-pecah di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan, supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kita dijadikan sebagai anak-Nya. Haleluya. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Cawan ini anggur melambangkan darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus yang tidak bersalah itu tercurah di atas kayu salib. Darah yang tidak bersalah itu rela tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Ada kesakitan di sana, ada penderitaan di sana. Tapi Yesus rela mati. Dia harus mengucurkan darahnya di atas kayu salib supaya kita menjadi anak-anaknya. Kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Sebelum kita minum anggur ini, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum sambil bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang memiliki cinta yang besar bagi kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kekuatan, yang selalu memberikan kepada kami damai sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan yang suci ini Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu. Tuhan kenal keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang ada di sini biar mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan selalu nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan, mungkin di rumah mereka masing-masing saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kami semua Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat mengalami pertolongan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin hari-hari ke depan kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus
akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.